Dari generasi Land Cruiser, salah satu yang favorit itu adalah Land Cruiser Prado. Ini seri 70 atau Prado, atau sering disebut paling jamak adalah Land Cruiser 2. Serinya yang 5 pintu, yang long wheelbase. Ini adalah punyanya Komandan Pak Yaman Yasir dari Papua sana. Beliau itu punya angan-angan, punya cita-cita bikin Land Cruiser 2 atau Prado ini yang beda dengan yang lain. Makanya banyak sekali modifikasinya, dan kita sempat nggak paham juga kebutuhan beliau karena hanya lewat telepon. Tapi setelah diskusi akhirnya mulai mengerti. Jadi pengennya begini mobilnya, pengennya full custom, double cabin, fungsi kabinnya masih berfungsi normal, masih bisa dimuatin 5 orang. Tapi belakang dibikin bak, karena kadang-kadang dipakai untuk bawa sesuatu, bisa solar, bisa juga bawa hasil buruan, karena di Papua itu hobinya juga nembak, hobinya juga off-road, jadi mobilnya harus dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Terus tentunya setelah kita bikin double cabin itu nggak semudah itu. Kita harus nyambungin sasis, kita harus mindahin wheelbase harus dimundurin sekitar 60 cm, baru kita dapat proporsi bodi yang menurut kita proporsional, tetapi tetap untuk menjaga kemampuan off-roadnya masih layak. Makanya overhang belakangnya juga kita jaga supaya tidak terlalu panjang belakangnya, jadi tidak mentok-mentok, kayak tidak seperti double cabin pada umumnya yang kalau dipakai off-road belakangnya bermasalah. Makanya sangat teliti sekali bikinnya supaya secara looks-nya masih oke, tapi fungsionalnya tidak ditinggalkan. Kita cerita detail mulai dari sasis dulu nih. Jadi sasis utamanya itu kita hanya sambung ujungnya belakang. Terus kit suspension, bracket suspension semua kita copot, kita mundurin untuk dipasang di sini. Wheelbase-nya nambah sekitar 40-an cm, total panjangnya nambah sekitar ya 70-an cm lah. Terus sistem suspensinya masih standar, semuanya geometrinya dibiarin standar supaya nggak berubah rasanya mobilnya. Makanya dimundurin semua, beberapa bracketnya kita bikin di Metalcraft. Jadi semua dipanjangin, kopel belakang dipanjangin, kopelnya jadi sekarang ada pakai bearing gantung kayak double cabin gitu. Bearing gantungnya pakai Hilux, jadi kalau rusak di sana gampang carinya. Terus pernya pakai Ironman pernya pakai Peders yang loadnya 0/300 kilo. Jadi dengan penambahan panjang ini otomatis nambah bobot, juga ada bak, jadi harus bisa dimuatin barang sampai dengan 500-an kilo. Maka load pernya kita tambah yang belakang 600 kiloan, yang depan sekitar 300 kilo karena ada tambahan bumper, winch, roof rack sama rock slider. Juga sekarang masalah bannya kita pasang pelek ring 17 dari fuel yang tipe comfort, terus dipasang ban 35 17 BFG ATK M3. Ini ban yang terbaik, ban MT paling baik saat ini. Kenapa? Karena satu, di sana masih dipakai untuk off-road, jadi kemampuan off-roadnya harus bagus, tapi jalan raya juga harus oke. Makanya dipilihin pakai ban ini. Lalu untuk suspensi tambah steering shocknya pakai apa, coba kita lihat. Harusnya tough dog nih. Ya, steering shocknya pakai tough dog, tapi shock breakernya semua pakai Ironman. Jadi mobil ini sudah kita lift sekitar 3 inch dari standarnya. Liftnya 3 inch, pasang ban ini. Terus masalah engine, standarnya engine-nya dia itu pakai 3L tipenya, makanya tenaganya agak kurang. Terus ini kita modifikasi, kita ganti turbo, kita pasang turbonya pakai RHF 4 hybrid yang 43 mili. Terus rotor head dan injektornya kita sesuaikan. Kita modifikasi, rotor headnya sekarang pakai 10 mili. Jadi udah cukup oke lah untuk mesin. Sekarang eksteriornya semua kita pasrahin Metalcraft, makanya dibikin semua dari bumper depan. Bumper depannya custom, beliau yang menginginkan model begini.
Fungsional juga ada fog lampnya yang LED, terus ada winch-nya Warren VR Evo Plasma. Lalu fender kita sesuaikan, kita bikin custom karena beli fendernya untuk LC2 ini nggak ada. Kita bikin dari besi. Jadi kalau di sana mungkin protektor itu dibutuhkan. Jadi ini kuat sekali. Lalu rock slidernya, pijakan kakinya juga custom dari Metalcraft yang ini bahannya seamless. Misal buat off-road beneran ini kena kebentur-kebentur dia bisa melindungi body. Yang bak belakang ini yang agak harus ribet, kita bikinnya agak lama ini. Karena metodenya dua, dari laser sama handmade akhirnya. Jadi ketemunya baknya segini, terus modelnya harus cocok dengan garis bodinya Bundera yang lama kan, Prado yang ini. Jadi benar-benar harus bagus, tapi beliau menginginkan lampu belakangnya model Wrangler, jadi harus kita fitment-kan gitu. Tapi sudah ketemu, oke. Bumper belakangnya modelnya yang ada tire hangernya, ada bracketnya high lift jack juga. Ini sudah integrated gitu. Ini bisa dibuka. Terus di situ ada bracket winch. Nanti suatu saat kalau mau dipasang winch bisa pasang winch. Terus ini ada bed rail. Bed railnya itu fungsinya sebagai penguat bumper, juga dia sebagai aksesoris gitu. Ada lampunya belakang juga, ada roof rack. Suatu saat pasang tenda, pasang awning gitu tinggal pasang. Udah kita siapin semua. Ini adalah desain bed rail buat Bundera. Terbuat dari plat. Ini bagian ini 2 mili, sampingnya 2 mili, ini 2 mili, ini juga 2 mili, terbuat dari besi. Untuk bagian sampingnya kita pakai plat 4 mili, ini juga 4 mili, dikasih lubang-lubang. Ini berfungsi buat mengikat barang-barang yang di bagian belakang. Bagian atas kita ada lampu, bisa dipasangi lampu 4 mata, punyanya siapa sih, lupa mereknya, lampu Cina ya, bisa dipasang lampu Cina 2 buah bagian sini. Bobot total berapa mas? Bobot untuk bobot kita bisa di sini Berapa tuh? 33 kilo. Nah, 33 kilo. Terus modifikasi lagi adalah di sektor cat. Nah, catnya coatingnya kalau di sana karena untuk kebutuhan biar low maintenance kita Raptornya warna biru ini. Raptornya keren banget sih. Raptornya oke, warnanya warna sesuai dengan kesenangannya beliau lah, birunya ini. Terus interior ada beberapa hal interior hanya kita bungkus ulang sesuai dengan modernisasi lah, sama biar rapi, biar bersih. Kita bungkus ulang pakai MBTEK. Terus sektor yang lain hampir nggak ada, hanya sistem kelistrikannya pakai ya biar aman pakai assembly switch 8 channel gitu. Ini akan kita coba nanti kalau memang kurang oke, rencana kita ke depan mau pasang locker, air locker gitu depan belakang. Cuman mobil akan kita coba dulu, kita tes panjang dulu karena habis pasang turbo. Terus beberapa komponen kaki-kaki yang kita rubah. Terus ini yang paling seneng aku karena bentuk dan fungsionalnya tercapai. Dan kita tahu kalau mobil yang dipakai ke Papua itu pasti off-road hampir tiap hari off-road. Jadi kaki-kaki menjadi konsen pertama gitu loh. Bahkan bearing aja kita cek satu-satu gitu. Kita grease ulang, kita kasih bearing yang bagus supaya tidak problem. Beberapa kali dulu 2-3 tahun yang lalu ngirim mobil ke Papua selalu masalah di bearing, di grease karena kondisinya kadang-kadang turun gunung ngerem terus selama 3 kilo 4 kilo overheating, akhirnya grease-nya di bearing itu hilang, terus bearingnya macet gitu-gitulah. Itu kejadian itu menjadi
apa itu evaluasi kita untuk mobil-mobil dari Papua gitu. Itu ada kasus khusus nih, harus dibenerin sektor kaki-kakinya yang utama. Sama beberapa minyak rem gitu, misal kita harus pasang dot 4 yang tahan suhu lebih tinggi gitu-gitulah kalau untuk mobil sana. Karena tiap hari off-road mobilnya bakal gitu. Nah, kita akan coba nanti detailnya sama Mas Uli, nanti akan di video ulang semuanya. Terus kita akan tes besok. Pagi ini kita ngetes 2 Prado. Nah, ini salah satu Prado 3L yang kita install turbo yang double cabin. Enak banget tarikannya, jauh daripada standarnya. Dan mesinnya halus banget. Turbonya pakai RHF 4 hybrid 44 mili. Jadi biasa dipakai di Kijang Innova gitu loh. Made in Thailand. Speednya sebenarnya lebih dari 60 karena pakai ban 35 ini. Dan RPM 2000 sudah nge-boost di 0,8 gitu. Jadi ya enak banget, mobilnya lebih nyaman, jauh lebih nyaman. Selasa pagi enak banget, bisa ngerasain 2 buah Bundera yang kita racik. Salah satunya ini Bundera double cabin yang memang agak krusial kalau nggak dicoba, karena kita panjangin wheelbase, panjangin sasis, panjangnya juga nggak sedikit, 40 cm lebih. Setelah kita coba, setelah juga kita upgrade mesinnya pakai turbo RHF 4 hybrid gitu, ternyata jauh lebih enak ya daripada standar kemarin sebelum kita, padahal bannya udah pakai 35. Suspensinya oke, karena suspensinya memang di setup plug into Prado ini. Terus komposisi dari velgnya, fuel sama ban BFG 35 ini oke banget dengan wheelbase segini sama track bar segini gitu. Jadi mobilnya ternyata stabil banget. Tak pikir mobilnya ada limbungnya atau gimana, ternyata enggak. Di jalan rayanya enak banget. Mesin juga kita kemarin setup sengaja pakai yang hybrid yang 44 mili RHF 4 supaya apa? Supaya ngeboost di RPM bawah. Ternyata iya benar. Di RPM 1600 gitu sudah plus, sudah 0,5 bar. Jadi mobilnya kalau dipakai hari-hari justru nyaman banget ini, jauh lebih nyaman daripada yang belum turbo. Terus ngomongin handling, ya karena wheelbase-nya lebih panjang, beloknya agak sedikit lebih melebar sih. Cuma masih oke, masih karena sudut beloknya si Gardan Prado ini terkenal jauh lebih banyak daripada FJ40 kan, seri 40, seri 60 gitu, jadi masih oke. Terus nanti kita akan lihat videonya ya, kita cobain nanjak-nanjak ya, off-road ringan oke lah, oke, kemampuan bannya oke, 4x4-nya oke, logirnya cukup, terus suspensinya juga oke. Cuman aku nggak ngerti kalau ditambahin beban berlebihan. Kalau loadnya sih harusnya kalau pakai bawa beban sampai 300 kg itu masih oke, tapi kalau lebih dari itu nggak tahu. Benarnya bisa kita setup kuat bawa beban banyak, cuman nanti kalau di jalan raya jadi keras mobilnya. Karena ini mobilnya lebih ke fashion, sayang juga kalau untuk operasional kan. Terus memang mobil ini nggak ada lokernya, cuman memang sengaja nggak dipasang loker supaya mobilnya nggak dipakai off-road beneran, off-road light off-road aja lah, jalan-jalan off-road ringan aja lah gitu loh, biar awet gitu. Terus gearbox manual enak banget, cukup. Gardanya juga kan 8 in depan belakang, jadi kalau pakai ban 35 kalau disiksa di tempat off-road bisa nggak kuat, makanya nggak usah pasang loker. Terus pakainya off-road biasa, light off-road gitu. Ada winch juga, jadi begitu nggak kuat kita winch. Level suspensinya cukup 8 inch depan belakang,
VX80 itu cuma 7 in loh. Jadi ini cukup lah. Cukup, knalpotnya Frevo custom juga bekerja oke karena suhu temperaturnya juga nggak naik, tapi kita kebut-kebutin di jalan. Aku sempat bikin video di jalan, nanti tak compare. Terus mobilnya juga tak pikir merasa terlalu berat gitu loh, karena ditambahin baterai apa-apa terasa kerasa, beratnya ternyata nggak kerasa juga, enteng juga. Jadi nanti kita cobain masuk sungai untuk mencoba 4x4 nya. Oke. Yang lebih ekstrim lagi. Oke.
Penikmat. Bensinnya enak juga. Asap ya. Toyota itu. Ini dulu harganya murah. Dulu zaman nakal kita masukin dari Jepang. Sekarang udah insaf. Kita coba satunya. Mobil komandan. Ini kalau oke besok Sabtu kita pakai untuk 4WD.